Halo teman-teman, jadi di sini siapa yang tahu migrasi? Saya. Migrasi adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain karena faktor-faktor tertentu baik secara permanen maupun sementara. Yang kamu tahu itu jenisnya apa aja? Saya tahu dua jenisnya. Yang pertama itu ada emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, Agatha mau kuliah di Jepang. Terus yang kedua ada imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu negara ke negara asal kependudukan. Contohnya, Rehan memiliki teman bernama Marcel. Marcel memiliki teman bernama Miguel yang berasal dari Jepang. Lalu Miguel pergi kuliah di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini ada yang mau nambahin enggak? Saya. Itu yang ketiga itu ada urbanisasi dan yang keempat itu ada ruralisasi. Nah, artinya urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, contohnya itu ada Marcel itu dari desa Pegerandong, Kabupaten Purbalingga, ingin berpindah ke kota Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih layak lagi. Nah, untuk ruralisasi itu artinya itu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Karena contohnya itu Firly dari kota Jakarta ingin pindah ke desa Kota Sari karena dari kota Jakarta itu sangat panas dan polusinya sangat banyak dan ingin pindah ke desa Kota Sari karena ingin mendapatkan udara yang sangat dingin dan sejuk. Saya mau nambahin lagi dua. Jadi ada dua migrasi lagi, yaitu migrasi bruto dan transmigrasi. Migrasi bruto itu jumlah penduduk yang keluar dan penduduk yang masuk. Nah, jadi contohnya itu Abiu dari desa Pegerandong, Purbalingga, Jawa Tengah pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sedangkan dari Jakarta itu ada dua orang, Nahel dan Firly, yang ingin pindah ke Pegerandong, Purbalingga karena di situ udaranya sejuk, tidak seperti di Jakarta yang sumpek dan polusinya banyak. Lalu ada transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk karena kepadatan yang sudah mencapai batas. Contohnya di desa Kelapa Sawit Purbalingga, luas tempatnya 50.000 meter, tetapi orangnya ada 100.000. Jadi pemerintah memindahkan separuhnya untuk mengurangi kepadatan yang ada di desa Kelapa Sawit tersebut ke Kalimantan yang lebih sedikit penduduknya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya saya akan menambahkan dari Marcel. Yang pertama yaitu migrasi internasional. Migrasi internasional yaitu perpindahan suatu penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya Abiu itu memiliki pacar orang Swiss. Nah, kemudian Abiu akan menikah dengan orang Swiss. Lalu Abiu membuat rumah di sana dan akhirnya Abiu berkewarganegaraan Swiss. Nah, yang kedua yaitu ada migrasi internal. Migrasi internal yaitu perpindahan suatu penduduk dari dalam satu negara maupun antar provinsi atau antar kota atau antar kabupaten. Contohnya Arif itu memiliki Arif itu orang Kabupaten Purbalingga, memiliki ayah tentara. Nah, ayahnya itu berpindah ke Kabupaten Wonogiri. Nah, kemudian Arif juga otomatis ikut pindah ke Kabupaten Wonogiri. Nah, mungkin cukup sekian. Yuk, lanjut. Kayaknya ada yang kurang. Saya mau nambahin migrasi neto. Migrasi neto adalah total dari jumlah orang yang memasuki suatu wilayah dikurangi jumlah orang yang meninggalkan suatu wilayah. Contohnya itu seperti di kota Purbalingga terdapat 100 orang yang pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sedangkan terdapat 70 orang datang ke kota Purbalingga untuk mencari pekerjaan. Kota Purbalingga jadi mengalami pengurangan penduduk
sebesar minus 30 orang. Yang kedua, migrasi total. Migrasi total adalah migrasi yang mencakup dari migrasi semasa hidup dan migrasi pulang. Contohnya, di Kalimantan terdapat pembangunan IKN dan para pekerja tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Papua, Jawa, dan Kalimantan. Setelah pembangunan IKN selesai, para pekerja tersebut kembali ke wilayahnya masing-masing dengan membawa uang. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rehan. Yang pertama yaitu migrasi sirkuler. Migrasi sirkuler adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya yang bersifat sementara. Contohnya yaitu Ilyas yang berasal dari desa Karangmanyar di Purbalingga akan berpindah ke kota Surabaya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun Ilyas masih menganggap desa Karangmanyar di Purbalingga ini sebagai tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu migrasi ulang-alik. Migrasi ulang-alik adalah perpindahan suatu penduduk dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain, namun ini hanya bersifat sementara. Seperti contohnya yaitu Ilyas yang memiliki pekerjaan di Purwokerto, namun pada sore harinya dia kembali lagi ke Purbalingga. Ada yang mau nambahin lagi enggak? Selanjutnya ada repatriasi dan evakuasi. Nah, repatriasi itu adalah seseorang yang telah lama tinggal di negara lain pergi ke negara asal. Ya, contohnya itu Ruth Gullit yang telah lama ke Belanda pindah ke negara asal yaitu Indonesia, ingin bersilaturahmi. Ya, yang kedua ada evakuasi. Contohnya Biu yang tinggal di Banyumas pergi ke Aceh dikarenakan ada tsunami yang melanda Banyumas. Terima kasih.